Bingung jujur mau bahas apa? Kita unggul segalanya atas Cina. Lu lihat statistiknya, penguasaan bola. Kejutan di line up timnas Indonesia. Blunder Coach Sintayong eksperimen di laga super penting. Blunder. Asli bro. Ini hanya opini ya guys. Garuda Muda tertunduk, Indonesia harus mengakui keunggulan China dengan skor 1-2 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan pahit ini semakin terasa dengan gol cepat China di babak pertama. Meski sempat memberikan perlawanan sengit di babak kedua, upaya Garuda Muda untuk menyamakan kedudukan hanya mampu memperkecil ketertinggalan. Reaksi para pendukung pun tak bisa dibendung. Kekecewaan mendalam terlihat jelas di wajah para penggemar setia timnas Indonesia. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin menipis. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah strategi yang kurang tepat? Atau kelelahan pemain yang menjadi penyebab kekalahan ini? Dan inilah reaksi kekecewaan masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia gagal mendapat poin setelah kalah dari Cina dengan skor 2-1. Dalam pertandingan ini, Sintayong seperti terlalu meremehkan tim lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak menurunkan starting 11 terbaik. Beberapa pemain yang kurang bagus seperti Asnawi, Shain Patinama, dan Witan Sulaiman justru dijadikan starter dalam pertandingan ini. Padahal ini adalah laga penting. Melawan Cina adalah kesempatan besar untuk Indonesia dalam meraih 3 poin pertama. Namun sayangnya Sintayong tidak memaksimalkan kesempatan ini hingga Indonesia akhirnya kalah dan gagal naik ke urutan 2 klasemen grup C. Gimana guys, apa tanggapanmu dengan hasil yang diraih timnas Indonesia saat melawan Cina tadi? Bingung jujur mau bahas apa? Kita unggul segalanya atas Cina. Lu lihat statistiknya, penguasaan bola, passing akurasinya, total shootnya. Cuman apa daya, kadang-kadang emang Roy Kiyoshi ada-ada aja rotasi pemainnya. Heran, pemain yang nggak seharusnya bermain sebagai starting line up ini malah dimainin pas lawan Cina, main di kandang Cina lagi. Akibatnya kesalahan pemain-pemain timnas Indonesia di babak pertama dimaksimalkan dengan baik oleh pemain-pemain Cina. Dan kita sampai babak kedua nggak bisa nembus tembok Cina. Sampai akhirnya di menit 85, Provaye cetak gol, itu juga akibat kemelut lemparan jauhnya Arhan. Sayangnya gol terjadi udah di penghujung laga, udah menit 85 walaupun perpanjangan waktunya sampai 9 menit ya. Kesalahan yang udah sepantasnya diterima sama timnas Indonesia ya, siapa suruh coba-coba di kualifikasi Piala Dunia. Well, nggak apa-apa walaupun kalah, nice try untuk timnas Indonesia, untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Mereka yang ada di lapangan juga nggak ada yang mau kalah, mereka semua udah berjuang. Dan posisi kita sekarang ya masih ada di peringkat 5 poinnya, tapi jadi sama sama Cina, 3 poin. Kalah menang tetap dukung timnas Indonesia berproses. Gimana menurut kalian tentang pertandingan ini? Tulis di kolom komentar. Let's go. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Aduh, coach, lemes banget coach. Nih ya, kalian lihat nih ya, kejutan di line up timnas Indonesia. Blunder Coach Sintayong eksperimen di laga super penting melawan China pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Ya kalau yang memang gue bilang guys, ini memang agak sedikit blunder ya dari Coach Sintayong ya, mengeksperimen para pemain timnas Indonesia di laga super penting ya melawan China. Ya gue bilang guys, ya mau gimana lagi, kita tetap dukung Coach Sintayong, tetap dukung timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia, yaitu bulan depan melawan Jepang dan Arab Saudi. Ayo coach, tunjukkan lagi kekuatanmu di Garuda, bawa terbang tinggi Garuda lagi coach ya. Ini udah coach ya, untuk kali ini aja, nggak apa-apa coach, nggak apa-apa ya. Tetapi lemes banget guys, kalah. Blunder. Asli bro. Ini hanya opini ya guys ya. Boleh suka, boleh enggak, tapi silahkan berkomentar. Gue pro STY, gue support banget STY, bahkan gue bisa bilang gue adalah buzzer dari STY. Jujur menurut gue, di laga sebesar ini, sepenting ini, sebutuh itu timnas kita untuk menang, untuk coba-coba line up, fatal banget sih jujur menurut gue. Menurut gue, line up kita lawan Bahrain kemarin tuh udah perfect banget sih guys. Tinggal maksudnya masukin Rizky Ridho aja sih. Trio Rizky Ridho, Misil, Gres, Jitzes, itu udah bagus banget, beneran. Bahkan Malik Rizaldi pun lawan Bahrain main bagus. Dan tadi di laga lawan Cina, begitu dimainin, Malik pun hidup dan bagus mainnya.
Mencadangkan Tom Haye menurut gue adalah hal yang sangat disayangkan sih. Tom Haye begitu masuk ke babak kedua, permainan lebih hidup juga. Dan Tom Haye mendapatkan rating tertinggi kalau nggak salah dari timnas Indonesia di laga ini. Arhan menjawab kenapa dia masih selalu dipanggil oleh STY, minimal banget berada di bench, ya. Terjawab kan? Untuk mental, menurut gue Arhan ini mentalnya bajak, kuat banget sih, melebihi bajak, bener-bener. Keren, Arhan keren. Coba guys kalian komen apakah sefatal itu line up ini, dan lawan Jepang nanti gimana? Oke, yuk kita komen. Let's go. Indonesia kalah 2-1 oleh Cina. Ini murni kata aku kesalahan Sintayong. Nyubu-nyubu line up terus. Ngaku udah line up lawan Bahrain kemarin dipakai. Aneh-aneh nian. Murni ini kesalahan Sintayong. Indonesia mainnya bagus. Babak kedua bagus nian. Tom Haye masuk. Babak pertama hancur-hancuran nian. Ini bingung aku. Sintayong ini masih nyubu-nyubu line up. Apa udah ada line up tetep. Ya udah. Kalah kita UI lawan Bahrain dan Cina cuma dapat 1 poin. Kita sekarang ada di peringkat 5 dengan 3 poin. Si Cina masih di bawah kita karena kalah selisih gol. Harusnya dapat poin lawan Cina. Malah amsyong.